Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Amma ba'd. Hayyakunallah ayyuhat talibat. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang tidak terlepas dari kita, yang tidak henti-hentinya untuk kita, dan juga karunia serta rahmatnya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah wa ala alihi, dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat nanti. Tayyib, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali lanjutkan pelajaran tarikh fikih kita, yang mana kita sedang membahas tentang tasyri'ul fiqh. Tasyri'ul fiqh. Dalam pembahasan tasyri'ul fiqh ini ada 3 metode. Yang pertama, antariqil wahyi minallahi ta'ala bikalamin yutla, dari jalur wahyu Allah yang dibaca, yaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua, dari wahyu Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis. Yang ketiga, dari ijtihadur Rasul wa iqrarul wahyi lahu atau tashihu hadzal ijtihad wa adam iqrarihi. Kemudian dari jalur ijtihadnya Rasul, kemudian wahyu datang membenarkannya atau mengakuinya, atau menegur, membenarkan ijtihad tersebut, membetulkan ijtihad tersebut, dibenarkan agar tidak salah lalu diakui. Kemudian di sini sudah kita bahas kemarin bahwa ijtihadur Rasul ini terdapat perselisihan antara para ulama. Di antara mereka ada yang mengakui ijtihad tersebut, di antaranya lagi ada yang tidak mengakui. Yang tidak mengakui ijtihad tersebut mengatakan bahwa tidak ada ijtihadur Rasul. Yang ada adalah seluruhnya dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun perkataan dan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu. Baik. Sebagian lain mengatakan bahwa ijtihadur Rasul itu ada sebelum datangnya wahyu. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya atau ada sebuah masalah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berijtihad di situ sebelum turunnya wahyu. Itu ada di beberapa kejadian-kejadian, di antaranya yang sudah kita sebutkan kapan, tentang permasalahan tawanan perang Badar, dan tentang permasalahan istighfar untuk orang-orang munafikin atau orang-orang kufar. Ini sudah kita bahas kemarin. Lalu kita bahas juga tentang makanatus sunnah minal Qur'an ta'khudhu thalathata ashkal. Kedudukan sunnah dari Al-Qur'an itu mengambil tiga bentuk, tiga tipe. Yang pertama, antakuna sunnah muwafiqatan lil Qur'an min kulli wajhin. Sunnah datang itu sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Sunnah hanya menguatkan saja karena maknanya sesuai. Yang kedua, dalam bentuk sunnah itu datang menjelaskan apa yang belum jelas dari Al-Quranul Karim, di antaranya tentang perbuatan-perbuatan salat, pergerakan-pergerakan salat. Di Al-Quran tidak ada disebutkan, yang ada disebutkan di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang ketiga, ta'ti sunnah bihukmin sakata anhul Quran. Ini dia. As-sunnah datang dengan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Sakata anhul Quran. Jadi sunnah datang membawa hukum yang di Al-Quran tidak ada.
Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inni utitul kitaba wa mithlahu, inni utitul kitab wa mithluhu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Alkitab yaitu Al-Quran dan yang semisal dengannya itu As-Sunnah. Qala Al-Khattabi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam utitu hadzal kitab wa mithluhu yahtamilu wajhaini min at-ta'wil. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa Nabi diberikan Alkitab yaitu Al-Quran dan yang semisalnya ini memiliki dua kemungkinan, dua makna, dua takwil kemungkinan. Yang pertama, ahaduma anna ma'nahu annahu utiya minal wahyi an-natiq ghairal matlu mithlu ma utiya minal zahiril matlu. Makna yang pertama adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu yang mana dibacakan, yang mana ini disampaikan kepada umat namun tidak diperintahkan untuk dibaca. Maksudnya tidak apa yang dibaca itu tidak dianggap ibadah. Mithlu ma utiya minal zahir al-matlu, annahu utiya minal wahyi an-natiq ghairal matlu mithlu ma utiya minal zahiril matlu. Jadi di antaranya bahwa maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu yang berbicara, yang menjelaskan, tapi tidak dibaca. Maksudnya apa? Tidak dibaca, harus dibaca gitu. Tidak harus dibaca. Seperti apa yang diberikan kepadanya yang dibaca dan jelas, yaitu maksudnya adalah Al-Quran. Yang kedua maknanya annahu utiyal kitab wahyan wa utiya minal bayan mithlahu. Kedua maknanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan Alkitab, maksudnya adalah Al-Quran sebagai wahyu, wa utiya minal bayani mithlahu. Kemudian Nabi diberikan yang semisal dengannya sebagai bentuk penjelasan. Ai adzina lahu an yubayyina ma fil kitab, udzina lahu an yubayyina ma fil kitab. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan izin untuk menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Fa ya'umma wa yakhussa. Kemudian ada yang umum, ada yang khusus, wa yazidu alaihi, ada yang ditambahkan, wa yashra'u ma laysa fil kitab, dan boleh mensyariatkan apa yang tidak ada di Al-Quran. Fayakunu fi wujubil amal bihi wa luzumu qabulihi kadzahiril matlu min Al-Quran. Maka dalam bentuk wajibnya untuk diamalkan, dan wajibnya diterima itu sama saja dengan Al-Quran. Tayyib. Ini hanya dua ini maknanya, dan dua-duanya ini tidak masalah. Dua-duanya tidak masalah. Tayyib, sababu tasyri'il fiqhi wal ahkam, sebab pensyariatan fikih dan hukum-hukum. Perhatikan. Jadi sudah kita jelaskan bahwa keadaan as-sunnah dengan Al-Quran, posisinya, kedudukannya dengan Al-Quran itu ada tiga bentuk. Yang pertama sesuai dengan Al-Quran dari segala sisi. Yang kedua sunnah datang menjelaskan apa yang belum jelas dari Al-Quran. Yang ketiga sunnah datang dengan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Maka itu yang perlu kita ketahui, bentuk sunnah atau kedudukannya dengan Al-Quranul Karim. Baik. Sababu tasyri'il fiqh wal ahkam, sebab pensyariatan fikih dan hukum-hukum. Yakunu tasyri'ul fiqh wal ahkam imma ibtidaan wa imma mu'alijatan liqadiyatin waqi'ah au ijabatan li as'ilatin matruhah. Di antara sebab terjadinya pensyariatan fikih serta hukum-hukum, atau adanya pensyariatan fikih serta hukum-hukum itu antara lain diantaranya karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mensyariatkan sesuatu ibadah kepada hambanya. Allah turunkan ayatnya. Jadi tanpa ada sebab, ibtidaan aja, tanpa ada sebab Allah turunkan ayatnya, ingin mengajarkan hambanya ibadah, menjelaskan sebuah ibadah tanpa ada sebab.
atau dalam bentuk mu'alijatan liqadhiyatin waqi'ah, atau sebagai bentuk jalan keluar dari permasalahan yang sedang terjadi, jalan keluar pengobatan, jalan keluar solusi dari permasalahan yang sedang terjadi, atau dalam bentuk jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para sahabat. Jadi ini sebab-sebabnya, diantaranya adanya fikih, pensyariatan fikih serta hukum-hukum, diantaranya apa? Tanpa ada sebab Allah turunkan ayat, Allah dan Nabi SAW sampaikan hadis tanpa sebab, atau dengan bentuk solusi, pengobat, penawar, jalan keluar dari permasalahan yang sedang terjadi, Allah turunkan ayat atau Nabi SAW sebutkan sebuah hadis, atau sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para sahabat. Fal ahkamul lati ya'ti tashri'uha ibtida'an an tariqil Qur'an aw an tariqis sunnah qawlan aw fi'lan aw taqriran duna an yasbiqa dhalika qadhiyyatun hasilatun fil mujtama' huwal ghalib fi tashri'illah. Perhatikan, bentuk yang pertama, tanpa ada sebab Allah turunkan ayat, atau Nabi SAW sebutkan hadis, atau Nabi berbuat sebuah perbuatan Allah, atau Nabi akui sebuah perbuatan tanpa ada sebab. Duna an yasbiqa dzalika qadhiyatun hasilatun fil mujtama', tanpa didahului sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat. Huwal ghalib fi tashri'illah, itulah yang mendominasi dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak seperti itu bentuknya. Jadi turunnya ayat, adanya wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada sebuah masalah, tanpa ada sebuah kejadian sebelumnya. Allah turunkan ayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan sebuah hadis. Ini yang paling banyak di dalam syariat Allah. Fa hadza fiqhu shalah wa fiqhu zakah wa fiqhu siyam wa fiqhu al-hajj wa fiqhu katsirin min al-muamalat al-maliyah ka tahrim ar-riba wa fiqhu katsirin min al-ahwal asy-syakhsiyyah kaz-zawaj wal-mahr wat-talaq wal-mawarith wa fiqhu al-at'imah wal-ashribah wa fiqhu al-hududi ka tahrim as-sariqati waz-zina wa uqubatu dhalika wa ahkamu ar-riddati was-sihr wa fiqhu siyasati wal-alaqat ad-dawliyah atau duwaliyah wal harbi wal jihad wat tawalli yawm az-zahfi wa fiqhul hukmi wal qada'i wa fiqhul adabi wal birri was silah kulluha nazala tashri'uha ibtida'an duna an yakuna laha talabun biwaqi'atin aw su'alun wastifsar. Perhatikan, sudah kita katakan tadi bahwa hukum-hukum yang paling banyak atau yang mendominasi adalah dengan bentuk tidak adanya sebab. Namun Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat tersebut di dalam Al-Qur'an, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dari hadis-hadisnya tanpa ada sebab, kejadian, pertanyaan dan lain-lainnya. Maka ini contohnya seperti fikih salat, kemudian fikih tentang zakat, kemudian fikih tentang puasa, kemudian fikih tentang haji, kemudian fikih kebanyakan dari permasalahan muamalatul maliyah, tentang permasalahan harta seperti tahrimir riba, diharamkannya riba. Kemudian fikih tentang permasalahan ahwalus syakhsiyah, hubungan seseorang seperti pernikahan, permasalahan mahar, wat talaq perceraian, wal mawarith tentang warisan, wa fiqhul at'imati wal ashribah, fikih mengenai tentang makan dan minum, fiqhul hudud, fikih mengenai tentang hudud, batasan-batasan atau kejahatan-kejahatan seperti tahrimis sariqah, haramnya mencuri, wazina, begitu pula zina, wa uqubati dzalika, kemudian hukum orang yang mencuri atau berzina, wa ahkamur riddati was sihr, hukum mengenai riddah, keluar dari agama, dan tentang sihir, wa fiqhu siyasah, fikih tentang politik, wal alaqatid duwaliyah, tentang hubungan kenegaraan, wal harbi wal jihad, dan mengenai tentang peperangan dan jihad, wat tawalli yaumaz zahfi, kemudian hukum mengenai orang yang kabur dari peperangan,
wa fiqhul hukmi wal qada, fikih mengenai tentang hukum, keputusan dan ketentuan seorang hakim. Wa fiqhul adabi wal birri wasilah, fikih mengenai tentang adab-adab, kebaikan, kebajikan dan silaturahmi. Kulluha nazalat tasyri'u habtidaan, seluruhnya itu turun syariatnya itu tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab. Duna an yakuna laha talabun biwaqi'ah, tanpa ada sebab terjadinya sebuah masalah atau pertanyaan au soal au istifsar. Jadi contoh-contoh yang sudah kita sebutkan, jenis-jenis macam-macamnya itu adalah bentuk syariat Allah yang turun tanpa ada sebab. Allah turunkan syariat tersebut sebagai bentuk ujian bagi hambanya, ataupun karena bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, Allah turunkan ibadah-ibadah tersebut atau hukum-hukum tersebut. Wa ammal ahkamul lati ya'ti tashri'uha an tariqi mu'alajatil qadaya al-hasilah, adapun hukum-hukum yang datang syariatnya melalui jalur sebagai solusi, jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, wal mushkilatil waqi'ah, dan masalah-masalah yang sedang terjadi, sedang berjalan, fahiya aqallu min sabiqatiha, dan ini lebih sedikit dari yang sudah kita sebutkan. Walidha najidul ulama dzakaru asbaban linuzulil ayat, maka dari itu kita dapatkan para ulama menyebutkan sebab-sebab turunnya sebuah ayat. Jadi sebagian ayat para ulama sebutkan apa sebab turunnya ayat tersebut. Wali wurudil ahadits, begitu pula mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan hadis tersebut, ada sebabnya. Hatta annal as'ilata allati turihat tu'addu 'alal asabi, begitu pula pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para sahabat itu bisa dihitung dengan jari. Jadi lebih sedikit daripada contoh-contoh yang sudah kita sebutkan di atas tentang syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sebab turunnya. Tayyib. Rawad Darimi bisanadin an Ibn Abbasin qal, Ad-Darimi, al-Imam Ad-Darimi dengan sanadnya membawakan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qal, ia berkata, ma ra'aitu qauman kanu khairan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku belum melihat suatu kaum yang mana mereka lebih baik daripada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma sa'aluhu illa an salasa asyrata mas'alah hatta qubid, yang mana mereka tidak bertanya kepada Rasulullah kecuali hanya sekitar 13 permasalahan hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kulluhunna fil Qur'an, seluruhnya di dalam Al-Qur'an. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanya oleh para sahabat itu seluruhnya terdapat di dalam Al-Qur'an. Minhunna, di antaranya, yas'alunaka 'anil syahril haram, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anis sa'ah, qal ma kanu yas'aluna illa 'amma yanfa'uhum. Dia berkata, mereka tidak akan bertanya kepada Rasulullah kecuali tentang perkara yang bermanfaat bagi mereka. Ya, ini pelajaran bagi kita semua. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan khusus itu harus pertanyaan tersebut berbobot, ada manfaatnya, terutama bagi yang bertanya. Sebagaimana para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak banyak bertanya kepada Rasulullah. Maksudnya apa? Bukan karena mereka sok pintar atau apa, tidak. Karena mereka akan bertanya permasalahan yang tidak mereka ketahui tidak mesti kepada Rasulullah. Mereka bisa tanya kepada sahabat yang tahu tentang permasalahan yang mereka tidak tahu. Mereka tidak bertanya kepada Rasulullah kecuali sekitar 13 pertanyaan hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kulluhunna fil Qur'an, seluruhnya ada di dalam Al-Qur'an. Minhunna, di antaranya, yas'alunaka 'anil syahril haram, mereka bertanya kepadamu tentang bulan yang haram. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang masalah haid, perempuan yang haid. Qal ma kanu yas'aluna illa 'amma yanfa'um, dan mereka tidaklah bertanya melainkan apa yang bermanfaat bagi mereka. Wal as'ilatul lati waradat hiya, dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di antaranya adalah qala Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah
qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Al-ahillah adalah sebuah waktu. Nah, waktu apa nih biar kita cari. Ya, yas'alunaka 'anil ahillah. Ahillah adalah ghurratul qamar min awwal syahr ila sab'i layalin min hilalul qamar fi awakhir syahr. Jadi tentang permasalahan waktu. Yas'alunaka 'anil ahillah. Baqarah 189. Ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakanlah apa yang kalian infakkan dari kebaikan maka untuk kedua orang tua. Itu contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga, qala Allah Ta'ala yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan yang haram untuk berperang di dalamnya. Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah peperangan di dalamnya termasuk dosa besar. Qala Allah Ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang perkara khamar dan judi. Qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakanlah di dalamnya terdapat dosa yang besar meskipun ada manfaat sedikit untuk manusia. Qala Allah Ta'ala yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Katakanlah islahul lahu khair, islahul lahum khair. Memperbaiki, mengurus harta mereka, mengurus mereka itu adalah kebaikan. Qala Allah Ta'ala yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang wanita yang haid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah itu adalah penyakit maka jauhilah wanita ketika mereka haid. Qala Allah Ta'ala yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakanlah yang dihalalkan bagi mereka adalah kebaikan-kebaikan, hal-hal yang baik. Qala Allah Ta'ala berfirman yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang perkara kiamat kapan terjadinya. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah sesungguhnya ilmunya kapan terjadinya itu hanya Rabbku yang mengetahuinya. Yang 9, qala Allah Ta'ala yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang lillahi war rasul, milik Allah dan Rasulnya. 10, qala Allah Ta'ala yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu hanya perkara Rabbku, hanya Rabbku yang mengetahui perkara tersebut. Qala Allah Ta'ala yas'alunaka 'an dzil qarnain. Mereka bertanya kepadamu tentang dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakanlah aku akan sebutkan, ceritakan terhadap kalian tentang Dzulqarnain tersebut. Qala Allah Ta'ala yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Katakanlah Allah akan ayat yang ke-10 surat Taha. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Silahkan dicari terjemahannya. Ini adalah bentuk pertanyaan-pertanyaan para sahabat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat menjelaskan pertanyaan-pertanyaan mereka, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka.
Ini adalah bentuk yang kedua, yaitu turunnya ayat atau Nabi SAW sebutkan sebuah hadis, lalu adanya hukum-hukum syariat ini. Adanya hukum-hukum syariat, turunlah hukum-hukum syariat tersebut. Tayyib. والقضايا الحاصلة والمشكلات التي وقعت للمجتمع نجد القرآن يتنزل في الحكم فيها أو أحيانا يتنزل الوحي على رسوله بالحكم والأمثلة على هذا كثيرة نكتفي بالإشارة إلى بعضها. Adapun permasalahan-permasalahan yang terjadi, konflik yang terjadi, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kita dapati Al-Quran turun menjelaskan tentang hukum yang menjelaskan hukum di dalamnya, dan terkadang wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan hukumnya. Wal amthilatu ala hadza katsira. Misal atau contoh tentang bentuk yang seperti ini, maka ini banyak. Maka kita cukupkan dengan isyarat terhadap sebagiannya saja. Perhatikan mu'alajatu mushkilatidz zihar. Solusi tentang masalah zihar. Apa itu masalah zihar ya Ustaz? Masalah zihar ini adalah masalah rumah tangga yang terjadi antara suami istri, yang mana seorang suami menyebutkan anta alayya ka dhahri ummi. Itu salah satu bentuknya. Maksudnya apa? Engkau bagikan punggung ibuku. Maksudnya apa? Dia tidak mau bersetubuh dengan istrinya lagi. Nah, seperti itu. Sehingga dia samakan dengan anggota tubuh dari ibunya. Karena ibunya haram baginya bagi seseorang untuk menyetubuhi ibunya. Maka dia permisalkan istrinya dengan punggung ibunya. Ini permasalahan zihar yang kemungkinan di kelas 12 yang akan dibahas permasalahan ini. Jadi solusinya ini diturunkan di dalam Al-Qur'an. Wa dzalika hina ma dhahara Aus ibn Samit min zaujatihi. Yaitu datangnya solusi ini ketika itu Aus bin Samit, seorang sahabat, zahara Aus bin Samit min zaujatihi. Dia sebutkan permasalahan zihar, dia katakan yang contoh yang seperti yang kita sebutkan terhadap istrinya yang bernama Khawlah binti Ta'labah. Nazala qaulullah ta'ala qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaqi ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Akibat kejadian antara Aus bin Samit dengan istrinya, permasalahan zihar, Allah turunkan sebuah ayat. Ini permasalahan zihar. Kemudian mu'alajatu qadhiyati al-qadhaf. Solusi dari permasalahan qadhaf, menuduh. Ini juga ada sawaun akan qadhful ajnabi lil ajnabiyyah am qadhfuz zauj li zaujati. Baik itu permasalahan menuduh seseorang menuduh wanita siapa saja, wanita asing, menuduh berbuat zina atau berbuat perbuatan keji dan lain-lainnya, ataupun seorang suami menuduh istrinya berzina waliyadzubillah dan lain-lain. Ini contoh-contohnya. Ya. Kemudian contohnya wa mu'alajatu qadhiyatil asra. Solusi tentang permasalahan tawanan, wa tauzi'ul ghanaim, membagikan harta rampasan perang, ila ghairi dzalika minal ahkam allati yatulu dzikruha, dan selainnya tentang hukum-hukum yang kalau disebutkan panjang permasalahannya. Wa bi khasatin annana nuridul hadits an tarikhil fiqh. Apalagi terkhususnya kita ingin membahas tentang tarikhul fiqh. Lidza aktafi bihadzal qadar wa man arada al-istizadah falyarji ila dzalika fi asbabin nuzul atau asbabi wurudil hadits. Makanya kita cukupkan sampai di sini. Contoh-contohnya. Barang siapa yang ingin menambah wawasannya, contoh-contoh yang lainnya, maka silahkan datang cari referensi tentang permasalahan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, atau asbabu wurudil hadits, atau sebab-sebab adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa khulasatul qaul anna hadha ad-daur yu'tamadu fi at-tashri' ala majmu'il kitab wa sunnah. Kesimpulannya bahwasanya fase ini sangat digunakan dalam permasalahan pensyariatan
pensyariatan. Yu'tabaru fit tasyri' ala majmu'il kitab was sunnah. Terhadap keseluruhan yang ada di dalam kitab Al-Qur'an dan sunnah. Wa ahyanan ala ahadihima, dan sebagian ahyanan ala ahadihima. Perhatikan kesimpulannya apa yang sudah kita sebutkan di atas. Pensyariatan hukum-hukum atau fikih kebanyakannya ini dalam dua bentuk. Dalam dua bentuk, maksudnya dua bentuk yang seperti yang kita sebutkan tadi. Tanpa ada pertanyaan, tanpa ada sebab Allah turunkan ayat, atau karena ada sebab Allah turunkan ayat atau Nabi SAW sebutkan suatu hadis. Wa ahyanan ala ahadihima, atau sebagian dengan salah satunya. Au ya'til Qur'an mujmalan wa tufassiluhu wa tubayyinuhu sunnah, atau terkadang Al-Qur'an datang dengan perkara yang belum jelas, lalu datanglah hadis Nabi SAW untuk menjelaskannya. Waqad syamalatis sunnah jami'a abwabil fiqh, dan sunnah itu telah mencakup seluruh bab-bab permasalahan fikih. Lidza najidu kutubal hadits rattabahal ulama ala abwabil fiqh. Untuk itu kita dapatkan buku-buku hadis itu disusun oleh para ulama menurut bab-bab permasalahan fikih. Wa hiya wafiyatun fil jumlah bi jami'i hajatin nas, bi jami'i hajatil muslimin fi kulli bi'atin wa fi kulli zaman. Yang mana itu kita lihat sangat mencukupi secara keseluruhan kebutuhan manusia di setiap tempat dan di setiap masa. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa atau semoga dapat difahami ya. Semoga dapat difahami. Jadi sudah jelas sebab-sebab pensyariatan fikih dan hukum-hukum itu ada 3 bentuk. Pertama, tanpa ada sebabnya Allah turunkan hukum ataupun fikih tanpa ada sebab, ibtidaan, atau sebagai bentuk solusi, jalan keluar dari permasalahan yang terjadi, atau sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan. Wadah ya, dengan contoh-contoh yang sudah kita sebutkan. Contoh-contoh yang sudah kita sebutkan. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan kita berikutnya. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.